Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Adha Lestari Asmar, guru IPA SMP Negeri 1 Candilara Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan, praktek pembelajaran inovatif di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Candilara Selatan untuk rencana aksi 4 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Wijaya MSI dan Ibu Haja Nuraini Hamzah MPD. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Candilara Selatan, Bapak Saiful Hadi SH MM atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama proses PPL ini. Dan ucapan terima kasih untuk seluruh tim kerja saya, Ibu Maurida Amalia SPD selaku observer dan Rapi A selaku kameramen atas segala bantuan yang diberikan sehingga PPL saya berjalan dengan lancar. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Candilara Selatan atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama melaksanakan praktek pengalaman lapangan ini. Selamat menyaksikan. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kalian semua sehat, jadi bisa bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek semangatnya dulu dengan tepuk semangat. Oke ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Doa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Gilang sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Boleh diperhatikan dulu pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Kemudian di mejanya yang tidak berhubungan dengan IPA boleh disingkirkan ya. Siap belajar semuanya? Siap. Saya mau tanya dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Arus listrik. Oke, arus listrik. Siapa yang masih ingat apa itu arus listrik? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Aina, berdiri pintar. Apa? Banyaknya muatan yang mengalir dalam setiap waktu. Ya. Arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir dalam setiap satuan waktu. Oke, selain arus listrik yang kita pelajari minggu lalu, kita juga belajar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Siapa yang masih ingat apa bedanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Boleh angkat tangan. Oke, boleh Ana, berdiri. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang menghubungkan lampu dan sumber energi dengan menggunakan kabel yang terhubung satu sama lain. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian yang menghubungkan lampu dengan sumber energi dengan menggunakan kabel yang tidak terhubung atau tidak terhubung dengan satu sama lain. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu tadi untuk Aina sama Ana ya. Kasih tepuk tangan. Jadi betul ya, kalau rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup bedanya, kalau rangkaian terbuka ada kabel yang tidak terhubung antara lampu dengan sumber arus listrik. Kalau rangkaian tertutup, dia semua kabelnya terhubung dari sumber arus ke lampu. Sehingga kalau rangkaian tertutup lampunya Oke, kalau rangkaian terbuka lampunya tidak menyala atau mati. Nah, di sini tadi kan ada disinggung masalah kabel. Nah, perhatikan di depan ini.
Ternyata untuk menghubungkan arus listrik atau sumber arus listrik ini ke benda elektronik dibutuhkan suatu jembatan. Jembatannya yaitu adalah kabel. Nah, kabel inilah yang berfungsi untuk menghantarkan atau mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan menuju ke alat elektronik. Apa sih yang ada di dalam kabel? Ya, bahan apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan listrik dari sumber arus listrik menuju ke benda elektronik. Kemudian perhatikan kabel ya. Kabel itu di bagian luarnya dia dilapisi dengan apa? Plastik, bisakah? Karet. Nah, kenapa di bagian luar kabel itu juga dilapisi plastik atau karet? Kenapa harus dilakukan seperti itu? Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang perhatikan video ini ya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Jadi apa upaya yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi ya, kalau misalnya ada barang-barang yang sudah tidak digunakan, misalnya kalian mencas HP, boleh dicabut. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ketika kalian menghemat listrik, kalian bisa membantu daerah-daerah terpencil yang kekurangan pasokan listrik. Selain itu juga kita bisa membantu melindungi bumi dari emisi karbon dioksida. Paham ya? Jadi upayakan untuk selalu menghemat listrik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi Ibu akan menggunakan model discovery learning dengan metode praktikum serta diskusi. Saya harap setelah pembelajaran ini kalian bisa yang pertama menyebutkan pengertian konduktor, kemudian isolator dan semikonduktor dengan tepat. Ada 3 penilaian, masih sama di pembelajaran sebelumnya penilaiannya. Yang pertama ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Silakan amati videonya yang ada di depan ini ya. Dulu Setrumi. Pantesan aja kamu kesetrum. Stop kontaknya kena air sih. Berdasarkan video tadi yang kalian nonton, silakan kalian buat rumusan masalah yang berkaitan dengan video tersebut. Setiap orang boleh buat 2 rumusan masalah. Siapa yang mau membacakan rumusan masalahnya? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Arifin. Apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Oke, siapa lagi yang mau bacakan pertanyaannya? Apakah semua bahan dapat menghantarkan listrik? Tadi saya juga sudah berkeliling dan melihat rumusan masalah yang kalian tulis dan kurang lebih sama yang di depan ya. Oke, sekarang silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Silakan cari teman kelompoknya. Silahkan maju. Setiap kelompok ambil di depan. Ambil semua alat dan bahan yang ada di dalam kit listrik, kemudian kalian rangkai berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Oke? Perhatikan semuanya, CU itu tembaga. Oke? Silakan diganti-ganti bahannya. Dirapikan kembali ke posisi semula tadi di mana kalian ambil ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Dina. Data pengamatan jenis bahan. 1. Batang pensil tidak dapat menyalakan lampu. 2. Pulpen tidak dapat menyalakan lampu. Ini cocokkan jawabannya dengan tabel kalian yang punya ya. Batang pulpen. Kalau ada yang berbeda silakan nanti angkat tangan. Lanjutkan Dina. 3. Tembaga dapat menyalakan lampu. Ya, semua bahan dapat menyalakan lampu. Hanya bahan tembaga, seng, besi, timbal yang dapat dengan baik menghantarkan listrik. Batang pensil, pulpen tidak dapat menghantarkan listrik. Kesimpulan dari hasil eksperimen kalian, maka buatlah kesimpulan berdasarkan keterangan sebagai berikut. 1. Golongan jenis bahan dan kemampuan hantarannya. Jenis bahan: konduktor listrik, tembaga, besi seng, timbal. Demikianlah hasil diskusi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan. Ya. Setiap bahan kan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizda. Hal yang mempengaruhi kemampuan benda dalam menghantarkan listrik adalah hambatan jenis. Semakin kecil hambatan jenis suatu benda dapat, semakin baik pula suatu benda tersebut menghantarkan listrik. Apa ada lagi? Apa ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, tidak ada. Salah kata, salah sikap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi berdasarkan kemampuan bahan menghantarkan arus listrik, dia digolongkan ke dalam tiga. Apa itu? Konduktor, semikonduktor, dan isolator. Oke, betul. Kalau konduktor dia mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya apa tadi? Ada besi, tembaga, dan timbal. Bagian awal kan ditanya apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan Apa yang ada di dalam kabel sehingga dia mampu menghantarkan listrik? Bahan apa? Oke, betul, bahan tembaga. Sekarang perhatikan video berikut ini. Paling terbaik dan sering dipakai karena nilai hambatan jenis kawatnya itu paling kecil, artinya hambatannya paling kecil. Nah, sebaliknya kenapa kita menggunakan tembaga di dalam kabel? Karena dia hambatan kawat penghantarnya paling kecil. Makanya dia makin mudah menghantarkan listrik. Perhatikan di sini rumusnya ya. R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A. Jadi hambatan kawat penghantar itu dipengaruhi oleh 3. Hambatan jenisnya, kemudian panjang kawat, dan luas penampang kawat. Nah, sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis. Perhatikan, ketahui hambatan jenis tadi adalah Rho ya. Berapa nilainya Rho? 168 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian jika kawat tembaga panjangnya, apa simbolnya panjang? L, betul. Berapa? 50 cm. R sama dengan Rho kali L bagi 2,5 kali 10 pangkat min 2. 3,36 kali 10 pangkat min 9 dikurang min 2 min 7 ohm. Betul ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh? Rizda Hadijah, maaf. Apakah hanya benda padat seperti tembaga dan perak yang dapat menghantarkan listrik? Oke. Ada yang mau jawab dulu sebelum Ibu jawab? Boleh, Ana. Selain benda padat, zat cair pun dapat menghantarkan listrik. Contohnya larutan garam. Dan saya memutuskan kelompok yang kinerjanya paling bagus pada pertemuan hari ini itu adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 1 dapat pulpen ya. Satu orang satu.
Sapi nomor 3 Hadijah 2, Ripa nomor 1. Pundak, kepala, kepala, pundak, kepala, tepuk kepala, snack. Tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Silakan berekspresi. Kalau pusing, pegang kepala. Kalau senang, boleh senyum dengan lebar. 1, 2, 3, silakan berekspresi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, apa yang membuat Ana tertarik saat belajar tadi? Yang membuat saya tertarik melakukan praktek, menambah pengetahuan, wawasan, kebersamaan, kerjasama adat. Terima kasih Ana ya, sudah mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran hari ini. Ada pantun dulu. Bola lampu bukan lampu Petromax. Jika menyala suasana terang benderang. Gunakanlah listrik dengan bijak agar pengeluaran hemat, hidup pun senang. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, jadi dibaca materinya untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Gilang ya, sudah memimpin doa. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.